Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ala ila dinil malikil akbar wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain متلازمين مع الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masuk di bulan Rajab 1447 Hijriah. Perlu ketahui bahwa Rajab adalah bulan istimewa, sehingga mari kesempatan Jumat di bulan Rajab ini kita jadikan kesempatan meningkatkan takwa Allah, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lainnya dan juga menyandang predikat mulia. Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah, anugerah untuk kita dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya yang pertama, kitab Al-Muniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua adalah huruf Jim, dan yang ketiga adalah huruf Ba. Ra adalah rahmatullah, yaitu rahmatnya Allah. Yang kedua Jim adalah judullah, yaitu kemudahan Allah. Dan yang ketiga adalah huruf Ba, adalah birrullah, kebaikan Allah. Maksudnya mulai awal hingga akhir di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab tersebut. Kemuliaan bulan Rajab yang semakin bertambah dengan peristiwa monumental Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi kelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari peristiwa tersebut juga mendapatkan penjelasan dari Sahih Al-Bukhari, yaitu di juz 5 di halaman 52. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap harinya. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali sehari. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala hingga 2 kali, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Yang pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait dari kesunahan puasa di bulan Rajab ini terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya di juz 2 di halaman 811. Haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an sawmi Rajab wa nahnu yawma idin fi Rajab faqala sami'tu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Yang artinya, Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Kemudian Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa
dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa. Menurut Imam An-Nawawi di dalam syarahnya An-Nawawi ala Muslim di juz 8 di halaman 38, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab tersebut. Oleh karena itu, kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terdapat dua aspek. Yang pertama, hukum asal puasa hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia, bulan Rajab adalah salah satunya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibaki di dalam kitabnya yang bernama Sirah Nabawiyah Nurul Ibad jilid 1 di halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi setiap muslim hadap mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Rajab adalah bulan tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Itu Rajab dalam kitabnya yang bernama Lataiful Ma'arif di juz 1 di halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang menyala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Durun Al-Misri sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Qadir di dalam kitabnya Al-Buniyah di juz 1 di halaman 326 mengatakan Rajab adalah bulan yang meninggalkan jelekan. Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan kepada Allah. Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Dan selain itu, Rajab adalah bulan mencocok tanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil bertanam. Setiap orang akan menuai apa yang ditanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab inilah semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, mendapatkan pahala amal ibadah kita yang berlipat dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa husnukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
حتى يمين وهو يكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر، وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وأداء. اللهم احينا بحياة العلماء ومنا بموت الشهداء، واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا جنة الأنبياء عليهم السلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.